Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gurumed. Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi cara membuat dokumen PDF dari data Excel yang sudah tersedia, kemudian dikirim ke beberapa email, puluhan atau bahkan ratusan email dengan menggunakan Power Automate. Contohnya nanti bisa diterapkan, misalnya sekolah bisa mengirimkan rapor siswa dalam bentuk format PDF karena sekolah sudah punya file database Excel. Atau misalnya mengirimkan SKL siswa, panitia seminar, mengirimkan sertifikat karena panitia sudah mempunyai database ya setiap peserta dalam bentuk format Excel yang dilengkapi dengan email peserta. Nah, bagaimana prosedur dari Power Automate ini? Pertama, kita akan bekerja di OneDrive. Di OneDrive kita akan menyimpan file database kita, misalnya apakah file raport, file peserta pelatihan, dan yang lain-lainnya dalam format Excel. Kemudian kita siapkan template. Dalam contoh ini nanti saya akan mencontohkan mengirimkan SKL yang formatnya saya buat di Word. Kemudian dengan bantuan Power Automate nanti file template ini akan digabungkan dengan database Excel-nya. Jadi setiap data yang diinginkan di template tampil dari data Excel nanti akan digabungkan oleh Power Automate, kemudian di-convert menjadi file PDF, lalu dikirimkan ke email semua siswa atau setiap responden. Alur yang akan kita buat nanti di Power Automate, pertama kita akan membuat view alur secara manual, kemudian membaca file Excel yang kita siapkan. Setiap baris dalam file tersebut dibaca sebagai sebuah tabel. Lalu kita ambil setiap barisnya, setiap baris dikombinasikan dengan template menggunakan Populate Microsoft Word nanti. Jadi dimatchingkan semua data yang dibutuhkan di template dari Excel, kemudian di-create menjadi sebuah file Word, lalu di-compare jadi PDF, kemudian dikirim ke email masing-masing responden yang sudah terdaftar emailnya. Oke, mari kita lihat saja bagaimana cara kerja Power Automate nanti. Tentunya kita akan buka di akun Office 365 kita. Oke, di sini saya sudah membuka akun Office 365. Pertama kita akan mengaktifkan OneDrive. Di sini ya saya sudah buka OneDrive. Di sini kita akan membuat sebuah folder. Taruhlah saya beri nama foldernya SKL. Oke, ini saya buka. Di folder SKL ini nanti akan kita taruh file Excel database, kemudian template-nya. Ini saya sudah siapkan ya. Untuk contoh ini saya sudah menyiapkan 20 data. 20 saja karena ini tutorial, nanti kalau kebanyakan waktunya juga akan lama untuk mengenerate-nya. Emailnya di sini sudah ada. Kemudian data nilainya juga sudah ada. Kemudian untuk template-nya saya sudah menyiapkan file Word di sini ya, ini filenya. Nah, inilah bagian-bagian yang nantinya akan mengambil data dari Excel. Nah, untuk keperluan itu kita perlu melakukan pengaturan. Kita harus mengaktifkan tab developer dulu ini. Kalau kita belum punya tab developer, caranya kita mengaktifkan, klik kanan saja di ribbon ini. Lalu kita customize the ribbon. Nah, di sini nanti di bagian kanan kita cari developer, lalu kita centang. Nah, ini sudah tercentang karena sudah aktif. Ini saya close saja. Kemudian kita blok setiap bagian yang akan kita gabungkan dengan database di Word nanti. Yang ini ya, nomor SKL. Lalu kita pilih ini. Kita pilih plain text content control yang ini ya. Nah, ini saya pilih. Seperti itu. Semua seperti itu kita lakukan. Nama siswa juga. Jadi satu-satu. Kemudian NIS nasionalnya kita pindah ke nilai ini. Kemudian mapel lintas minat, terakhir rata-rata. Oke, ini sudah selesai. Kita save dulu. Nah, jadi ini kita buka, kita buat di Word offline ya, yang offline. Nah, setelah ini selesai, maka ini kita taruh di OneDrive kita. Kita buka OneDrive. Ini OneDrive. Saya akan upload file tadi.
file SKL ini. Oke. Nah, ini sudah ada. Kemudian untuk file Excel-nya kita bisa buat di sini ya. Ada Excel workbook di sini. Atau kita upload saja. Ini saya upload saja ya. Oke, ini sudah ada file Excel-nya, kita buka. Nah, ini ada 10 data. Kita buat 10 data dulu sebagai contoh. Nah, yang pertama ini harus kita atur. Kita harus memastikan file Excel ini formatnya, data file yang ada di sini, di Excel ini, formatnya dalam bentuk format tabel. Jadi ini kita blok semua caranya ya. Buat menjadi tabel kita blok semua. Seperti ini. Sudah terblok semuanya. Lalu kita pilih format as table. Kita pilih ini. Nah, kita bisa pilih. Misalnya contoh yang ini saya pilih. Lalu kita oke. Nah, ini sudah dalam bentuk tabel. Oke. Jadi ini harus kita pastikan dalam format tabel sehingga nanti bisa terbaca di Power Automate. Kita akan mencoba dengan 10 data dulu. Jadi sekarang berikutnya kita masuk di Power Automate. Di OneDrive kita ini ada 2 data ya. Satu database-nya Excel, kemudian satu template-nya. Kemudian kita masuk ke Power Automate. Ini kita buka Power Automate. Kita mulai create yang baru. Nah, di sini kita pilih yang kedua, Instant Flow. Jadi kita akan membuat trigger secara manual. Ini kita beri nama misalnya demo SKL. Kita pilih pilihan yang pertama, manually trigger. Kita create. Nah, di sini kita atur inputnya nanti yes or no. Ya, yes or no. Jadi kalau yes, maka alurnya atau flow-nya dijalankan. Kemudian kita buat langkah berikutnya. Kita akan membaca semua data yang ada di database Excel tadi. Maka kita pilih Excel Online. Lalu kita pilih List Row Present in a Table. Sehingga semua baris nanti akan dibaca dalam sebuah tabel. Lokasinya kita pilih OneDrive for Business. Kemudian dokumen library-nya juga di OneDrive. Nama filenya, tadi nama filenya itu kita taruh di folder SKL. Nih, nama filenya adalah database SKL. Kemudian tabelnya, tabel 1. Oke, ini sudah ya. Kemudian langkah berikutnya kita buat, kita akan membaca baris-baris yang ada di file Excel tadi. Yang kita sudah list row present in table, kita pilih lagi Excel Online, lalu kita pilih get a row. Nanti sehingga setiap baris nanti akan dipasangkan dengan template yang kita sudah siapkan. Get a row lokasinya, kita pilih lokasinya OneDrive, masih sama. Dokumen library-nya juga di OneDrive. Kemudian filenya sama tadi ya, filenya di folder SKL, file database. Kemudian tabelnya tabel 1. Key column-nya, untuk key column kita gunakan email. Lalu key value-nya juga email. Kita pilih email. Nah, kemudian setelah yang kita pilih get arrow ini, maka sini ada pesan bahwa ini nanti akan diterapkan untuk setiap baris yang ada pada tabel Excel tersebut. Kemudian langkah berikutnya, kita akan menggabungkan data di Excel ini dengan template yang kita sudah siapkan di Word tadi. Jadi kita pilih langkah berikutnya yang ini. Kita pilih Word. Ini ya, Word Online. Nah, kita pilih yang kedua, Populate Microsoft Word Template. Nah, ini gunanya untuk memasangkan data di Word, di template Word dengan di Excel. Nah, lokasinya kita pilih masih OneDrive. Kita tunggu. Kemudian ini OneDrive juga. Lalu filenya, kita cari file template kita, itu kita simpan di folder SKL, file template. Ini dia SKL demo dokumen. Nah, setelah yang kita pilih, nanti akan tampil apa-apa yang akan kita pasangkan. Ya, yang ada di template, apa-apa yang akan dipasangkan dengan file Excel. Nah, ini mata pelajaran kimia. Kita cari di Excel itu, Kim juga namanya.
Nah, ini. Kemudian MTK, kita cari MTK di sini. PKW. Nah, ini kita harus pastikan sama sehingga nanti data-data peserta tidak akan tertukar. NIS nasional. Kemudian FIS. Kemudian MP limit. Oh, salah, maaf. Ini kita hapus saja kalau salah ya. Kemudian SB. Kemudian nomor SKL. Nama siswa. TTL. NIS. Kemudian PABP. PKN. Bahasa Indonesia. SI. Bahasa Inggris. PJOK. Kemudian MTK. Oh, MTKM. Nah, ini. Kemudian bio. Saya geser ke atas dulu. Limit. Dan yang terakhir rata-rata. Nah, kemudian setelah ini kita pasangkan, maka kita akan meng-create file dokumennya, file Word-nya ya. Dari template ini yang dipasangkan dengan data di Excel, lalu kita create file dokumennya. Kita lanjutkan dengan langkahnya. Kita tambahkan, lalu kita pilih create. Kita pilih ini OneDrive for Business. Di sini ada create file. Kita cari folder path-nya di mana. Folder path-nya tadi tersimpan di folder SKL. Taruh di sini nanti hasilnya. Kemudian file name-nya kita kasih nama, misalnya kita kasih nama SKL IPA. Jangan lupa kasih ekstensinya docx. Nah, dokumen ya. Lalu file kontennya adalah Microsoft Word dokumen. Nah, sampai sini kita jalankan dulu. Kita save dulu. Lalu kita jalankan. Sehingga nanti akan terbentuk satu file dokumen. Ini kita yes ya. Run flow. Dan terbentuk satu file dokumen yang lain di OneDrive kita. Di sini kan cuma dua file template dan database-nya. Nanti kita akan bentuk satu file dokumen yang lain, yang mana nanti itulah yang akan selalu berganti datanya sesuai dengan pembacaan data di file Excel ini. Nah, ini kita tunggu beberapa saat. Oke, ini sudah sukses ya, sudah selesai. Maka nanti di OneDrive kita akan terbentuk satu file baru. Nah, ini dia, SKL IPA yang tadi kita create. Oke, inilah nanti yang akan selalu di-compare menjadi file PDF. Nah, berikutnya, flow ini kita lanjutkan. Kita edit lagi kembali, kita edit. Lalu, di sini kita tambahkan langkah, setelah di-create, kita convert jadi PDF. Kita tambahkan. Untuk compare itu, kita cari di Word lagi. Ini Word online. Nah, di sini ada compare Word dokumen to PDF. Nah, lokasinya masih sama OneDrive for Business. Kita tunggu. Ini dia. Lalu library-nya juga OneDrive. Kemudian filenya, nah inilah yang kita pilih tadi. File yang tadi sudah jadi, itu yang kita convert. Ini di folder SKL. Kita cari filenya adalah ini, SKL. Jangan file templatenya. Kalau templatenya yang kita convert, nanti data-data di template tersebut tidak akan terganti. Maka yang kita compare adalah file hasil create yang pertama tadi. Jadi kita pilih ini. Nah, ini setelah selesai, kita tambahkan langkah berikutnya adalah kita kirim ke email. Kita cari email. Ini ya, Office 365 Outlook. Kita pilih send an email. Kemudian di sini kita cari to ke email. Nah, kita pilih dynamic content, cari email. Subjeknya misalnya kita namakan saja SKL IPA. Bodinya misalnya kita kasih nama SKL IPA
atau nama pesertanya deh, SKL, nama siswa. Nah, kemudian yang kita lampirkan ini kita tampilkan ya, show advanced option ini. Nama filenya misalnya kita kasih SKL IPA titik PDF. Kemudian lampirannya ini kita pastikan lampirannya kita pilih PDF dokumen. Ini PDF dokumen. Kemudian importance-nya ini kita pilih yang normal. Nah, ini selesai sudah. Setelah yang sudah selesai kita save. Kemudian kita bisa tes, kita jalankan flow-nya, save and test. Kemudian di sini kita pilih continue, yes, run flow, done. Nah, selesai sudah, kita tinggal tunggu Power Automate bekerja, nanti akan mengirimkan ke email yang sudah terdaftar di file ini tadi, ya, 10 orang ini. Nanti kalau kita ingin menambahkan, kita tinggal paste tambahannya di sini ya, di bawah. Lalu jangan lupa kita blok kembali, lalu format as table. Nah, kita tunggu ini jalan kerja. Oke, ini sudah selesai ya. Cukup mengambil waktu 2 menit. Ini waktunya. Karena data-data yang dikirim cukup banyak ini. Data-data yang dikirim bukan cuma 1 atau 2 kolom, nama, kemudian data-data nilai yang cukup banyak. Sehingga tentunya membutuhkan waktu memasangkan dengan template yang kita siapkan. Oke, sekarang kita akan cek ke email. Ini saya buka email saya. Nah, di sini ada 2 ya. Karena email tadi yang ini tadi saya gunakan untuk 2 data tadi. Ada 2, 1, 2. Ersa dengan Firly. Oh, maaf. Ersa dengan Jihan. Oke, Ersa sama Jihan. Kita cek. Nah, ini Jihan dan Ersa. Benar kan? Kita lihat. Nah, ini sudah ada datanya dalam bentuk PDF. Kita buka. Nah, Ersa dengan data seperti ini yang terganti. Nomor SKL-nya, namanya, semua nilai-nilainya. Oke. Rata-ratanya 88,5 kita cocokkan. Apakah tidak salah? Ersa 88,5. Iya, pas. Nah, jadi tidak tertukar ya. Kemudian satu lagi, kita buka di email yang lain lagi, misalnya yang ini. Tadi saya kirim ke sini juga. Nah, ini ada. Saya lihat. Untuk SKL Alivia. Nah, ini untuk Alivia ini sudah terganti nama-namanya dan nilai-nilainya. Oke. Jadi, semuanya akan terkirim ke email masing-masing yang kita sudah tetapkan di sini. Nanti kalau kita butuh data yang lainnya, misalnya ada banyak, ini bisa kita tambahkan sebenarnya. Misalnya kita punya 20 data atau lebih, tinggal kita copy saja. Kita copy saja ya, seperti ini. Lalu kita tambahkan di database Excel kita ini. Nah, tapi jangan lupa setelah kita kopikan, misalnya sampai 100 misalnya, jangan lupa ini kita blok kembali, lalu kita format sebagai tabel. Nah, seperti itu. Sehingga nanti semua datanya akan terbaca sebagai data tabel. Oke. Demikianlah cara membuat dokumen PDF dari data Excel, database-nya Excel, kemudian kita siapkan template di Word, lalu kita compare menjadi PDF dan terkirim ke email masing-masing peserta yang sudah tersedia. Bisa kita gunakan untuk ngirim rapor, ngirim SKL, sertifikat, dan yang lainnya dengan menggunakan Power Automate. Sekira begitu, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sebarkan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.